Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi. Sekarang lagi sore hari ya. Sore hari keadaan hujan. Kita akan membicarakan tentang pola perilaku adab bagi kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Apa sih kesehatan mental atau mental hygiene? Mental hygiene adalah suatu misalkan menurut WHO kita mengetahui apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan. Kita bisa memecahkan beberapa masalah persoalan hidup yang ada pada diri kita. Terus kita bisa mengembangkan potensi-potensi positif dalam diri kita. Kita bisa berkreativitas, kita bisa berkembang dalam ruang hidup menurut WHO. Tapi pakar-pakar psikologi, kalau yang namanya ukuran normal biasanya ada dengan norma. Ada norma masyarakat, norma hukum, norma agama, norma budaya, norma pribadi. Kalau dalam psikoanalisis, norma letaknya di mana sih? Norma letaknya di super ego atau ego ideal. Nah, itu yang membuat kita memiliki norma, memiliki nurani. Ya. Kalau dalam humanistik, humanistik itu kan contoh lahirnya psikologi positif. Humanistik Abraham Maslow yang hierarki 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 manusia, kebutuhan dasar, bahwa kalau orang normal itu hidupnya tidak depresif, bisa mengaktualisasikan diri di setiap hidupnya. Dan yang titik terpuncaknya adalah mengalami peak experience atau mengalami pengalaman puncak. Itu baik bersifat spiritual atau prestasi. Yang kita sebut normal memang tidak normal, ada garis merahnya. Kita bisa berpedoman pada buku DSM TR5 atau golongan gangguan jiwa dan putusan dari Menkes tentang kesehatan mental. Ya memang kita bertanya-tanya apa sih kesehatan mental, memang udah ada hukumnya, udah ada apa sih keputusannya gitu. Ternyata pernah loh Mbak Novarian Yusuf anggota DPR pada waktu itu dia juga kedokteran psikiatri mengawal tentang undang-undang kesehatan mental. Ini agar apa? Undang-undang kesehatan mental itu memanusiakan orang yang mengalami gangguan jiwa atau ODGJ. Orang yang mengalami gangguan jiwa karena sering distigma oleh masyarakat orang yang berkelainan, orang yang tidak sehat mentalnya, dan kita dikekang apabila mereka itu diasingkan atau mereka itu dipasung ya. Dan sekarang udah nggak ada di Indonesia tempat-tempatnya. Dan orang-orang yang gangguan jiwa itu mereka tidak dimanusiakan, misalkan orang yang telanjang, tidak kecapean, makan dan bukan dari untuk manusia gitu kan, makan dari tempat-tempat yang bukan tempatnya, makan dari makan manusia gitu kan. Karena memang orang dengan gangguan mental itu proses kesadarannya sudah ada. Mereka juga bisa mengalami traumatik masa lalu, traumatik kesehatan, kehilangan, misalkan seperti dicucukkan, diusir, bahkan diledek-ledek. Orang Cina, sebenarnya nggak manusiawi juga gitu kan.
karena kita sama-sama manusia. Kesamaan kita dengan orang normal, orang gangguan jiwa dengan orang normal. Orang dengan gangguan jiwa itu tahapnya adalah tahap prasadar. Yang pertama ada yang tahap blank, tidak sadar yang mereka lakukan, tahap prasadar dan tahap sadar. Tahap sadar itu misalkan emang ditekan oleh lingkungannya dan menjadi gangguan emosional dan perilaku. Kalau sudah begitu, ya biasanya mereka ada pengusilan atau diasingkan atau dipasung. Misalkan orang yang agresivitasnya tinggi, orang yang memiliki tingkat kesadarannya tidak normal. Saya ada gitu kan, kayak studi kasus mengenai katakanlah M itu mengalami gangguan jiwa mengenai per-execution atau enggak mengalami gangguan jiwa per-execution dengan trauma yang karena suaminya itu sangat sangat berhadapan dengan cenderung dengan kekerasan fisik. Jadi dia hidup di hutan untuk suaminya, kalau nggak ngambil ini katanya mendapat kekerasan, pukulan, sampai dia kembali ke sini, kalau dia hilang, hingga kesadarannya pun hilang. Itu yang namanya aspek traumatik mental, luka mental, luka batin. Luka batin menyebabkan apa? Menyebabkan dia hilang, menyebabkan dia hilang kesadaran. Dan tidak mudah, tapi emang kalau dalam segi kognitif, daya ingatnya itu tajam. Daya ingatnya itu mereka mengingat dengan baik apa trauma-traumanya, mereka ingat dengan baik. Sekarang ada lagi daya ingatnya tajam, terus memang kalau mereka dibaikin itu akan lebih baik gitu. Akan baik pada kita. Dan orang dengan gangguan jiwa punya ketersinggungan yang sangat sensitif. Pernah juga ada orang yang melakukan karena mereka menjadi gangguan jiwa karena doktrin kalau tidak ikut seperti ini, mereka akan masuk neraka, mereka akan masuk surga kalau ikut pada pemimpin. Itu bisa mengalami gangguan jiwa. Itu dalam bukunya Muhyiddin Dahlan, sampai gila gitu, sampai hilang kesadaran. Adalah bukunya ya, memoir seorang muslimah. Pertama itu mengalami kesadaran spiritual yang menggugah nuraninya.
mendapatkan take experience, namun karena doktrin-doktrinnya salah, doktrin agama yang terlalu saklek, doktrin agama yang apa-apa harus gini, harus gini. Doktrin tersebut gitu kan. Kalau enggak ini masuk neraka, kalau enggak ini masuk neraka. Kalau enggak dengan kekerasan, dicambuk lah, pukul lah, apalah. Jadi yang tadinya agama dalam waktu itu bersifat manusiawi, gitu kan, bersifat surgawi, malah menjadi sebuah sebuah traumatik bagi hidupnya. Itu dari sebuah memoir. Ada lagi kisah memoir Gilakah Aku. Namun di sini agama menyelamatkan kesadaran tentang aspek gangguan jiwa. Ya, sebut saja B, mengalami skizofrenia, sering waham, dia tak percaya bahwa dia juga dia lulusan psikologi, dia nggak percaya kok bisa ya kena gangguan jiwa, malahan ditertawakan ketika mendapat mimpi pergi ke Mekah bersama keluarganya, dan ditertawakan ayahnya berkonsultasi pada guru filsafatnya di sebuah perguruan tinggi Universitas Islam. Mungkin itu komunikasi itu akan mendapat kebaikan spiritual. Ternyata namun menurut dokternya itu psikiaternya spiritual, apa kamu wali? Nah di situ ternyata mendapat buka, apa emang wali saja yang mendapat mimpi bersifat spiritual? Karena mimpi bersifat spiritual itu datangnya memang pada orang-orang suci secara term stereotip gitu kan. Term stereotip. Nah memang untuk menjadi psikiater itu kita harus belajar mendengar, belajar listening, belajar merasakan apa yang mereka rasakan, itu yang disebut empati. Di situ empati dan di situ tentang apa ya? Dan Bahril Hidayat menemukan metode sendiri, yaitu metode tentang identifikasi diri. Nah, di sana identifikasi diri Bahril Hidayat dikolaborasikan dengan spiritual question atau dengan tindakan religi. Tindakan religinya ini misalkan memaknai sebuah surat, tadabbur Quran, sholat, untuk menciptakan pribadi yang sehat. Tapi di sini kita harus interview dulu kesadarannya bagaimana, gitu. Kesabarannya bagaimana, apakah sudah sadar atau bisa diajak bekerja sama sesuai tersebut. Karena tentang waham misalkan kalau di film itu kan di film A Beautiful Mind, biografinya kita bicara kesadarannya timbul, yaitu ketika oh iya teman-teman saya tidak pernah tua, nah, di situ kesadarannya they never get old. Disitulah sebuah insight atau kesadaran bahwa itu adalah sebuah ilusi, sebuah delusi, halusinasi visual
Halusinasi visual berarti halusinasi bentuk, pandangan. Nah, sekarang di sini masih sangat canggih gitu. Jonas Cortes terapi melalui terapi listrik, elektrik, untuk meluruhkan kerak-kerak di saraf neuron. Memang Jonas Cortes itu sangat pintar. Orang-orang skizofrenia atau orang-orang yang gila itu dekat dengan jenius. Dia bisa mendapatkan Nobel ekonomi, Nobel ekonomi dari Switzerland, mendapatkan Nobel tentang game teori, mendapatkan Nobel matematik. Kreativitasnya yang jenius sampai memecahkan kode-kode ketika itu. Ketika perang Nazi, kode-kode dari koran, dari Amerika, dari radio, ada Wahab Suwar, Wahab Jar. Di situ kembali ke Bahri Hidayat tentang kesadaran, tentang identifikasi diri. Identifikasi diri membuat kita sadar secara spiritual. Jadi psikologis kita diberikan asupan positif, memaknai Al-Quran, memaknai surat, ayat Muhammad, ayat Al-Fatihah, ayat Al-Qauliyah, ayat yang ada di langit, di bumi, tentang betapa kita sangat bersyukur sekali. Misalkan, oh iya, itu dan akan berangsur-angsur sebuah energi positif yang ada dalam diri kita, pikiran kita, yang ada dalam jiwa kita. Ini juga pernah diterapkan pada terapi kejiwaan kayak Jalaluddin Rumi, Khaldun, tentang psikologi jiwa, pelajari nafsu, ada nafsu yang diilhamkan. Dan juga Bahri Hidayat membuat jurnal pribadi. Jurnal pribadinya membuat tentang aspek kesadaran. Setiap hari dia buat jurnal, menulis, terapi menulis tentang dirinya, bisa berbentuk puisi, bisa berbentuk refleksi diri, bisa berbentuk evaluasi, dan terakhir itu tentu evaluasi ini akan mengembangkan ruang hidup kreativitasnya. Dan sekarang dia menjadi dosen di sebuah universitas Riau. Itu orang-orang sukses, orang yang terkena dari situ kita tahu bahwa orang yang terkena gangguan jiwa itu masih bisa disembuhkan, masih bisa ada harapan, bukan satu yang permanen. Bukan satu yang permanen, ada kesembuhan, ada kesadaran, ada dulu dipulihkan, luka batinnya dulu dipulihkan, traumatisnya dulu dipulihkan. Itu yang membuat kita manusiawi dalam menerapkan orang. Misalkan katakan apa sih yang rasa traumatiknya gitu kan. Pertama pernah kena apa gimana, dan nanti ada pembersihan itu bisa menggunakan dari psikologi atau enggak dari psikoterapi dan teknik obat juga, psikofarmakologi dan psikiater. Dari situ aja dulu, mungkin ini tentang kesehatan mental pada OBGJ. Ya, di sekarang ini hari hujan, sudah berkah ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali
di video selanjutnya. Salam sehat jiwa.